Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man taqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kuasanya dan dengan sifat Rahman dan Rahimnya, kita telah diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kita selaku umatnya hingga yaumul qiyamah. Di sini khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri khususnya dan kepada jemaah sekalian umumnya untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus dan selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, di sini khatib akan memberikan khutbah yang bertema 3 amal jariah. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata banu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu." Yang artinya, ketika seorang telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh kepada orang tuanya. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya. Artinya ia tidak bisa lagi menambah perolehan pahalanya yang ia usahakan sendiri karena terhalang oleh kematiannya. Oleh sebagian orang, hadis ini dipahami sebagai larangan untuk melakukan suatu amal untuk menambah pahala bagi seorang yang telah meninggal dunia. Padahal hadis ini sebenarnya tidak dimaksudkan demikian, akan tetapi lebih untuk memberikan peringatan serta dorongan kepada kita semua yang masih hidup untuk memanfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
sekali dan tak akan pernah terulang kembali. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis di atas bahwa ada 3 amal yang pahalanya akan terus mengalir meskipun pelakunya telah meninggal dunia. Amal yang pertama adalah sedekah jariyah. Suatu amal yang disebut sedekah jariyah pahalanya akan terus mengalir meskipun pelakunya telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi jika kemanfaatan dan dampak positif masih terus bisa dirasakan, masih terus berlangsung bagi orang-orang yang beramal baik selama di dunia. Sebagai contoh adalah seorang yang di masa hidupnya telah menyumbangkan sebuah bangunan sebagai wakaf untuk kepentingan umat, seperti membangun masjid, musola, pendidikan, ataupun rumah sakit. Selama bangunan itu masih digunakan untuk kegiatan yang jelas manfaatnya, maka selama itu pula pahala akan mengalir kepada dirinya yang telah menyumbangkan bangunan tersebut. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah, pertanyaan kemudian muncul, apakah hanya orang kaya saja yang bisa beramal jariyah? Tentu saja tidak. Semua orang memiliki hak yang sama untuk bisa beramal jariyah. Jika orang kaya bisa beramal dengan hartanya, maka kita yang diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa beramal dengan fisik dan tenaga kita. Seorang buruh bangunan yang sedang bangun masjid, misalnya, dia tidak mendapat upah yang layak karena suatu alasan, tetapi dia ikhlas dalam mengerjakan pekerjaan tersebut, maka kekurangan itu akan dicatat sebagai amal jariyah. Tetapi tentu saja nilai sebuah amal tidak semata-mata dilihat dari nominal. Yang tak kalah penting adalah bobot niat dan keikhlasan dalam beramal. Jika orang pandai bisa beramal jariyah dengan ilmu atau ide-idenya, maka orang yang tak pandai bisa beramal jariyah dengan tenaga dan fisiknya untuk mengimplementasikan gagasan-gagasan dari orang pandai tersebut. Jemaah Jumat rahimahumullah, amal yang kedua yang tak putus pahalanya adalah ilmu yang bermanfaat. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Mungkin saja ada beragam jawaban atas pertanyaan tersebut, tetapi intinya adalah ilmu yang bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan petunjuk kepada manusia untuk terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Oleh karena itu, setiap orang wajib hukumnya belajar ilmu agama. Dengan kata lain, belajar ilmu agama hukumnya fardu ain. Di luar itu hukumnya fardu kifayah. Seperti yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maka kita tidak boleh menyepelekan sedikit apapun ilmu itu. Barangkali dengan sedikitnya ilmu itu bisa memberikan dampak positif dan memberikan manfaat yang besar pada umat di hari kemudian. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah, amal jariyah yang ketiga adalah doa anak yang soleh kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Tentu sebagai orang tua bisa berinvestasi dengan mendidik anak dan membimbing anaknya untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala
dan menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh, yang kelak akan memberikan pahala ketika orang tua yang telah meninggal dunia. Hal tersebut juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika orang tua kita telah meninggal dunia, tentu saja kita sebagai anak masih bisa berbakti kepada orang tua kita, yakni dengan cara mendoakannya agar mendapatkan pertolongan dan ditempatkan di sisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui, doa kita kepada orang tua yakni Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku sebagaimana kedua orang tuaku telah mengasihaniku sejak kita kecil. Demikianlah 3 amal jariah yang dapat kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Wa 'alamu anna Allah ya'murukum bi amrin fihi bi nafsihi. Faqala azza wa jalla, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.